Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan kembali teks yang kedua yang kemarin sudah prosedur kemarin. Yang kedua adalah mengenai descriptive text ya. Descriptive text itu seperti namanya ya, seperti Anda yang sudah pikirkan kan dari membaca, oh namanya adalah descriptive text, pasti adalah memberikan deskripsi ya, tentu saja seperti itu. Oke, kita akan terangkan nanti bagaimana lebih detailnya mengenai definisi dan seterusnya di page-page yang selanjutnya. Seperti biasa, kita awali dulu dari definition and purpose. Ini saya bacakan dulu ya. Descriptive text is a text that explain about whether a person or an object is like, whether its form, its properties, its amount, and others. The purpose of the descriptive text is clear, that is to describe atau represent or reveal a person or an object, either abstract or concrete. Ya, ini tujuannya di sini sudah disingkat ya, to describe person, thing, or place in specific. Kemudian to describe a particular person, thing, or place. Jadi untuk mendeskripsikan dan menjelaskan ya, orang bisa, objek bisa, baik itu berupa abstrak ataupun yang benar nyata atau konkret ya, atau mungkin tempat juga bisa. Kemudian di sini juga membahas mengenai apa itu yang dideskripsikan ya, baik berupa apa namanya ini, bentuknya, form, properties, jadi bagaimana propertiesnya atau sifat-sifatnya atau keadaannya, kemudian jumlah dan seterusnya ya. Saya rasa ini adalah definisi sederhana dari descriptive text. Jadi mendeskripsikan sesuatu baik berupa tempat, orang maupun benda, abstrak ataupun yang konkret tadi dengan deskripsi ya, biasanya propertiesnya, kemudian apa namanya, formnya sama amountnya. Jadi seperti apa hakikat keadaannya itu bisa dimasukkan dalam descriptive text. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, jadi selalu ada dua, yaitu generic structure sama language feature ya untuk sebuah teks. Yang di sini kita mulai dulu di generic structure-nya descriptive text itu apa saja. Yang pertama ada identification. Ya. Ini berisi tentang introduction of a person or a place atau animal or object that will be described. Ya ini apa namanya ya, berisi mengenai pendahuluan ya. Pendahuluan mengenai objek yang ingin Anda deskripsikan, entah itu objek, entah itu benda dan seterusnya ya. Jadi dikasih pengantar dulu. Nah, nanti ada pertanyaan gitu, pengantarnya seperti apa, Pak? Nah, nanti kita bahas di contoh ada, tapi harus Anda ingat ya, pengantar itu berbeda dengan mendeskripsikan. Jangan sampai istilahnya orang Jawa tuh jumbuh. Jadi ini nih Anda mau bikin pengantar atau mau mendeskripsikan orangnya itu berbeda. Jadi Anda harus bedakan ya. Jadi oh ini pengantar saya, oh ini deskripsi saya, itu yang pertama harus Anda bedakan ya. Kemudian yang kedua adalah ada bagian description yang tadi sudah juga disinggung. Ya berisi mengenai deskripsi, secara simpelnya seperti ini. Kalau panjangnya ya itu contains a description of something such as an animal, things, place or person. Nah, by describing its features, form, colors, or anything related to what the writer described. Nah, itu seperti itu. Ini kalau panjangnya ya. Ya, berisi mengenai mendeskripsikan sesuatu, yaitu yang mendeskripsikannya itu adalah di sini lebih lengkap mungkin dari yang definisi tadi, ada feature-nya, ada form-nya, ada colors-nya, atau anything related to what the writer described. Ya. Tuh, itu ada dua sekali lagi, jadi generic structure-nya ada dua bagian dari descriptive text, yaitu pertama identification, kedua adalah description. Ya, penjelasannya tadi juga sudah dijelaskan. Oke. Tapi jangan kemudian berpikir ya description-nya itu oh berarti dua paragraf dong, Pak. Satu identification, satu paragraf yang lain adalah description. Bukan juga seperti itu ya. Description ini bisa berparagraf
atau menjadi banyak paragraf. Bukan terus kemudian identifikasinya satu paragraf, deskripsinya cukup satu paragraf, ya tidak seperti itu. Seperlunya menjelaskan, kalau memang panjang ya panjang. Itu ya saya rasa. Oke, yang saya akan terangkan selanjutnya adalah mengenai language feature of descriptive text ya. Tentu saja. Jadi setelah tadi membahas mengenai generic structure-nya, di sini ada language feature-nya. Yang pertama ada specific participant as a certain object that is not common and unique dan seterusnya. Maksudnya adalah Anda harus menerangkan sesuatu yang spesifik. Ya. Contohnya my house. Ya. Kemudian Borobudur Temple, kemudian Uncle Jim. Kalau Anda menerangkan, ini saya ambil contoh, my house, itu Anda terangkan my-nya nggak ada, misalnya house talk, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ya house itu ada di seluruh dunia dan umum. Tidak boleh Anda mendeskripsikan seperti itu. Jadi yang harus Anda deskripsikan adalah sesuatu yang spesifik. Misalnya my house itu kan berarti rumah saya. Walaupun bentuknya mirip, tetapi rumah saya dengan yang lain lah, taruhlah ya. Tapi kan keadaannya tentu saja tidak sama ya, tidak mungkin sama persis 100%. Ya. Kemudian ada Borobudur Temple. Oke, di dunia ini memang banyak candi, tapi candi Borobudur itu hanya ada satu saja. Itu bisa dideskripsikan, tapi kalau Anda mendeskripsikan temple atau candi, kuil atau lain gitu ya, itu Anda nggak boleh secara umum gitu mendeskripsikan kuil atau temple secara umum tuh nggak boleh. Terlalu secara rasional terlalu panjang karena seluruh dunia ada banyak macam temple tuh bentuknya, tujuannya, arsitekturnya, bahan yang dipakai, sejarahnya dan seterusnya. Itu ada banyak macam. Ini nggak boleh, nggak bisa. Ya. Demikian juga orang misalnya Uncle Jim. Ya oke, di dalam dunia ini mungkin banyak yang bernama Jim, tapi yang menjadi paman si penulis yang bernama Jim itu saya rasa ya hanya satu individu saja yang mempunyai fitur yang tidak mungkin sama persis dengan orang lain. Mirip, ya wajar di dunia ini kalau kita cari kemiripan pasti ada. Tapi kan tidak mungkin 100% ya. Ini juga kalau Anda pikir-pikir loh ya. Manusia itu apakah ada yang benar-benar sama? Ya tidak mungkin ada. Hanya ada yang mirip karena masing-masing dari kita ini unik. Tapi Pak, saya tuh melihat pernah ada orang yang kayak saya Pak di sana misalnya. Di tempat lain itu ada orang yang mirip saya wajahnya. Iya, wajahnya toh. Nasibnya juga belum tentu sama. Ya, ini contoh perbedaannya ya. Kemudian walaupun fisik sekalipun mirip, tetapi pasti ada perbedaan. Entah rambutnya, entah tingginya, entah warna kulitnya, entah apa namanya, fitur-fitur dari fisik yang lain itu akan ada perbedaan kecil ya. Itu adalah salah satu contoh. Ini kalau saya boleh agak melebar ya, ini salah satu contoh kekuasaan Allah itu begitu. Nggak ada yang sama persis. Tapi kalau kita yang bikin ini, orang itu bikin komik gambar karakter manga misal tuh pasti akan terbatas dalam hal membuat ciri fisik. Orang yang paling jenius itu tidak mungkin menciptakan taruhlah 1000 atau 10.000 wajah yang berbeda, itu nggak mungkin. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana Anda akan membuat 10.000 wajah yang berbeda? Nah, sedangkan di dunia ini ada berapa juta orang dengan wajah yang tidak sama atau berbeda-beda, mirip tok, ya paling pol itu sudah mirip. Yang lain sama, tidak sama persis, beda sekali. Ya. Sorry ya, agak melebar. Kemudian yang kedua adalah the use of adjective to clarify the noun. Ya, adjective banyak dipakai untuk menjelaskan kata benda. Misalnya a beautiful beach, a handsome man. Ya, ini kalau Anda mau menjelaskan, mendeskripsikan apa namanya objek yang ingin Anda deskripsikan, pasti ya mungkin membutuhkan adjektif. Ya, misalnya beautiful beach tadi menjelaskan keadaan dari benda itu atau objek itu. Kemudian the use of simple present tense ya. Jadi semua tenses yang dipakai dalam deskriptif itu adalah simple present tense ya. Kenapa? Kenapa nggak pakai yang lain? Karena descriptive text ini asumsinya adalah fakta. Fact. Jadi tidak yang lain ya.
Makanya menggunakan simple present tense. Kemudian yang terakhir adalah ada action verbs, yaitu verb that show an activity, for example run, sleep, work, cut, dan seterusnya. Jadi action verb dipakai untuk menerangkan aktivitas atau mendeskripsikan aktivitas. Oke, itu ya language feature-nya ada 4 tadi, yaitu specific participant, objective, sama simple present tense. Yang terakhir adalah menggunakan action verb. Di page yang terakhir ini ada contoh dari descriptive text. Maaf ya kalau kecil sekali tulisannya, kalau terlalu kecil mungkin Anda bisa perbesar layarnya, atau mungkin Anda pindah ke Microsoft Word yang mana yang membuat Anda nyaman, terserah saja. Nah, di sini judulnya adalah My Favorite Teacher. Jadi dia akan menjelaskan mendeskripsikan mengenai favorite teachernya. Nah, di sini yang pertama tadi ada identification, ya, genetic structure-nya itu di paragraf pertama, pengantar ya. My favorite teacher is my history teacher, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai yang paragraf terakhir. That many students incredibly boring, dan seterusnya, itu ya. And his love of being a teacher, going to his lesson is something we look forward to, not dread like we do with the most other lessons. Nah, ini pengantarnya. Kemudian atau identification-nya, tadi pengantar dari siapa sih yang akan saya deskripsikan dan kenapa. Kan ada alasannya. Di sini dijelaskan bahwa ya mungkin karena orangnya menarik ya. Dengan penjelasan atau pengantar seperti itu. Menarik dalam hal kemudian membawakan mata pelajarannya. Oke. Kemudian di sini ada ini sebentar ya. Ada description-nya. Description-nya ini ternyata ada 3 paragraf. Nah, 3 paragraf ini Anda harus ingat cara membuat sebuah paragraf ya. Yang pertama ada main idea, kemudian setelah itu ada penjelasannya. Nah, di sini juga ya 3 paragraf ini sebenarnya isinya hanyalah 3 main idea yang dijelaskan menjadi 1 paragraf utuh. Ya, paragraf kedua, ketiga, kemudian keempat. Ini yang main idea untuk paragraf pertama, misal it is ever so funny to watch him to get excited about something, which happen in every lesson. Nah, ini main idenya itu ini. Jadi orangnya itu memang excited about something in every lesson. Di setiap pelajaran itu dia begitu. Ekspresinya lucu. Nah, di sini juga kemudian dijelaskan lebih lanjut, it is easy to know that he is getting excited because he began bouncing up and down slightly in a way that no other 60-something, dan seterusnya. Jadi dia menerangkan bagaimana ekspresinya, yang disebut lucu tadi itu bagaimana, dan seterusnya. Dijelaskan atau dideskripsikan lebih spesifik lagi. Main idenya ya ini ya. Jadi mengenai expression excited itu ya, maksud saya expression itu adalah ekspresi yang ya orangnya begitu ya, gampang tertarik tentang sesuatu, bukan gampang istilahnya antusias gitu loh orangnya mungkin ya. Jadi dia membuat main idea untuk paragraf yang kedua atau deskripsinya yang pertama itu kemudian dijelaskan ya dengan penjelasan sampai sebanyak ini. Nanti juga Anda gitu ya. Jadi main idenya apa? Menjelaskan mengenai kepribadian, taruhlah gitu. Maka Anda jelaskan kepribadian sampai Anda rasa cukup dalam 1 paragraf. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa description itu kemudian jangan dianggap bahwa wah ini cuma 1 paragraf aja cukup lah, berarti isinya 2. Itu tidak begitu. Ya, untuk deskripsi detail itu nggak mungkin 2 paragraf. Kan Anda mendeskripsikan tuh banyak hal ya. Misalnya kalau manusia tuh ya mungkin personalnya, setelah itu ya personal atau sifatnya, kemudian fisiknya, itu beda paragraf. Udahan. Jangan fisik kemudian sifatnya dijadikan 1, wah udah Pak ini udah 1 paragraf, ini udah isinya semua komplit pokoknya. Ya bukan begitu ya, kurang baik ya. Baik adalah seperti ini. Jadi main idenya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, saya kembali lagi ke contoh. A teacher that doesn't take himself too seriously always be a big hit with teenager
although he is not afraid to impose his authority if he has to. Jadi orangnya tidak terlalu serius, ini secara singkat saja tidak terlalu serius, jadi dia akrab sama peserta didiknya, tetapi dia juga adalah seorang yang tegas apabila diperlukan. Nah, ini adalah hal kedua atau main idea yang untuk paragraf ketiga ini yang merupakan deskripsi tadi. Jadi main idea paragraf 3 ini adalah itu. Kemudian dia menjelaskan lebih rinci apa sih yang dimaksud itu. Nah, I have only ever heard him properly shout once, dan seterusnya. Jadi dia mencontohkan bagaimana kok kamu bisa mengambil kesimpulan bahwa orangnya itu walaupun tidak terlalu serius tapi masih tegas ya. Kemudian dia memberi penjelasan. Saya pernah melihat orang itu sekali marah dan seterusnya. Nah, ini adalah menjelaskan dari main idea yang mengatakan bahwa guru tersebut itu walaupun gak terlalu serius, orangnya itu akrab, tetapi dia tegas gitu ya. Nah, itu kemudian dijelaskan dengan contoh kejadian. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir atau paragraf keempat, ketiga dalam artian description tadi, tetapi yang keempat adalah untuk paragrafnya, karena yang paragraf pertama isinya identification. It is actually this teacher that I have to thank for my love of history. Nah, ini adalah main idea untuk description yang ketiga. Jadi dia mengatakan bahwa, penulis mengatakan bahwa berkat guru ini dia mencintai sejarah. Kemudian kan dijelaskan, main idenya kan itu ya. Kemudian dijelaskan kenapa kok bisa sampai dia mencintai sejarah gitu. Ya, di sini ada in his lesson history does not mean copying out of textbook dan seterusnya. History is alive dan seterusnya. And although he is getting on years and may not be teaching for much longer, he will have important place in history for many of his students dan seterusnya. Jadi dia menerangkan ya kenapa sih menyenangkan belajar sejarah di orang itu. Nah, karena gurunya, bukan orang itu ya, guru tersebut. Jadi guru tersebut itu berhasil membawa perspektif baru dalam hal sejarah, bahwa sejarah itu pelajaran loh ya, bahwa sejarah itu adalah sesuatu yang hidup, tidak hanya mengcopy textbook saja, menghafal textbook yang membosankan, mungkin seperti itu ya. Ini adalah contoh penjelasan rinci dari main idea yang terakhir, bahwa berkat guru tersebut si penulis mencintai sejarah. Kemudian juga dia lengkapi penjelasannya yaitu dengan mungkin dia akan segera pensiun karena sudah berumur ya, tapi dia akan tetap punya important place in history for many of his students ya. Ya, walaupun dia mau pensiun tetapi dia pasti, saya rasa, punya tempat bersejarah di hati para peserta didik ya. Karena cara mengajarnya yang sangat menurut si penulis adalah unik, tidak ada yang seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau kita ambil lagi bahwa descriptive tag itu ada nih, kalau bunyi sama contoh, ada language feature tadi ada sudah diterangkan, tapi yang lebih spesifik di sini berkaitan langsung adalah generic structure, bahwa identification itu disendirikan dalam satu paragraf, isinya adalah pengantar dari subjek yang hendak dideskripsikan, apakah itu benda dan seterusnya. Kalau tempat ya tempat, benda ya benda dan seterusnya. Kemudian ada deskriptifnya descriptionnya, yaitu berisi penjelasan tadi. Dan tidak boleh berpikir bahwa ini identification satu paragraf, descriptionnya satu paragraf tok, 2 sudah selesai. Tidak boleh begitu. Harus secara rinci, jadi selengkapnya, seperlunya, sepatutnya gitu ya, kalau dalam bahasa lain. Nah, descriptionnya tadi juga di setiap paragraf karena menganut teknik pembuatan paragraf, penulisan paragraf, yaitu pertama ada main idea, kemudian setelah itu ada
jelaskan rinci. Nah, main idea inilah yang merupakan deskripsi Anda terhadap subjek tersebut. Begitu ya. Oke, jadi kalau Anda ada 3 poin yang hendak Anda deskripsikan, contoh misalnya mengenai seseorang gitu, ada fisik, kemudian ada sifat, kemudian ada contoh ya apalagi ya, misalnya kelebihan, taruhlah ya mungkin kepintaran kelebihan ya, atau mungkin dia atletik, atau mungkin dia kaya. Jadi ada 3 poin ini taruhlah ya, ada persifat, kemudian ada fisik, kemudian ada kekayaan, atau mungkin ada ya dah kekayaan aja dah. Ini contoh loh ya. Nah, kemudian Anda jabarkan lebih rinci ketiga poin ini menjadi 3 paragraf. Setiap paragraf misalnya keadaan sifatnya itu ada deskripsikan, ada main idenya seperti ini, kemudian Anda deskripsikan. Taruhlah dia adalah orang yang baik, kemudian Anda jelaskan seperti apa contoh-contoh kebaikan gitu. Yang meyakinkan bahwa memang dia adalah memperkuat dan meyakinkan bahwa dia adalah baik, seperti poin utama dari atau main idea dari paragraf itu. Kemudian misalnya keadaan fisiknya, apakah dia seperti apa gitu ya, tinggi kah dan seterusnya. Nah, itu Anda deskripsikan. Kemudian yang ketiga ada mungkin kekayaan. Nah, itu Anda bisa cerita dari mana dia dapat kekayaan itu, misalnya dapat dari warisan kah atau bagaimana, sorry ya. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan about descriptive text. Maaf kalau ada gangguan-gangguan karena saya sekali lagi ya berada di rumah, jadi mohon dimaklumi, anak saya masih kecil-kecil, jadi kadang ada suara masuk, ada tangisan, itu bukan suara hantu ya, itu hanyalah suara anak saya yang mungkin sedang menangis atau ya berteriak-teriak minta perhatian saja. Begitulah ya, saya minta maaf. Semoga gangguan-gangguan tersebut tidak mengurangi pemahaman Anda atau kejelasan saya dalam hal menjelaskan materi-materi ini. Terima kasih sebelumnya. Thanks for your attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan Anda bisa sampaikan melalui grup WhatsApp. Begitu. Oke.